Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang. Halo bosku, welcome back to Bosa TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas yang lagi viral kembali. Nice. Yaitu tentang podcastnya Deddy Corbuzier mengenai Rachel Mahardika ya bosku. Oke, ceritanya kan begini, yang sudah kalian lihat ya, pastinya mayoritas warga Indonesia juga sudah melihat tentang podcastnya yang kemarin itu tentang Rachel yang pulang kampung ke Indonesia. Beliau sudah menikah dan menetap di Jerman bosku. Dan cerita singkatnya itu kan Rachel itu 2012 keluar dari Indonesia untuk pindah dan menikah di tahun 2018 ya bersama Fred itu. Freddy apa siapa itu Fred namanya, nama suaminya ya, untuk suaminya. Bisa itu untuk penilaian netizen itu Rachel sebagai istri ya bosku, karena lebih feminim daripada yang satunya lagi, bapak-bapak ini. Oke, kita nilai dari sudut pandang aja ya bosku. Kita bisa logika masing-masing ya. Semua orang kan bisa mengemukakan pendapat masing-masing ya bosku. Jadi menurutku di sini ada berapa sudut pandang ya dari Rachel. Pertama netizen dulu bosku, karena yang paling benar netizen, sudut pandang netizen, sudut pandang Rachel, sudut pandang Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier, sudut pandang aku sendiri ya. Jadi kita mulai dari sudut pandang netizen ya bosku. Sudut pandang netizen itu memang mayoritas ada yang tidak suka, karena kan kalian harus tahu dulu ya bosku, Indonesia itu kan mayoritas agamanya Muslim atau Islam ya bosku. Jadi agama Islam itu tidak menyukai perilaku menyimpang bosku, atau homo, waria itu perilaku penyimpang bosku, itu penyakit. Dan banyak yang mereport dan men-unsubscribe channel Om Deddy Corbuzier dan ya melapor gitu loh bos. Jadi saling report. Tapi selain sudut pandang netizen itu ada yang toleransi. Dengan kata toleransi ya bos, itu entah ada rasa yang sama kayak Rachel atau enggak, kita juga enggak tahu. Dan berarti kan sudut pandang netizen dibagi menjadi dua bosku. Dibagi menjadi dua. Yang pertama tidak suka dengan perilaku atau suara oleh Rachel Mahardika. Yang kedua ada sifat toleransi. Tapi kan mayoritas itu pada nggak suka, jadi suara netizen itu naik bosku. Kayak kemarin, kasus kemarin masalah Zidane bosku. Jadi kan banyak mayoritas orang Indonesia kan nggak suka ya, berarti report, terus ini udah jadiin konten dan di-cut di TikTok. Jadi kan nggak tahu asal usul ceritanya gimana. Dan yang kedua sudut pandang dari Rachel Mahardika. Kalau menurutku ya bosku, ini kan semua kan berdasarkan konspirasiku sendiri ya sebagai konten kreator. Jadi untuk Rachel itu sendiri, kalau menurutku beliau mengemukakan gimana ya, kayak kampanye bosku. Jadi menyuarakan isi hatinya dia dari Jerman, dari pemerintahan Jerman yang menyetujui tentang pernikahan sesama jenis dan dikemukakan di Indonesia. Lah mungkin ya bosku, kampanyenya itu biar warga negara Indonesia itu tahu bahwa di negara asing itu bisa menyetujui tentang pernikahan antar jenis atau bahkan sesama jenis, atau bahkan itu ada negara mana gitu saat podcast Om Deddy itu membahas itu, bahkan ada yang manusia bernikah dengan hewan. Tapi itu nggak tahu negara pastinya di mana. Dan menurutku itu Rachel salahnya itu gimana ya, kan kalian tahu sendiri negara Indonesia itu mayoritas agama Muslim. Kenapa agama Muslim itu disuarakan di podcast Om Deddy Corbuzier dengan subscriber yang berjuta-juta? Kan otomatis warga Indonesia juga pada nggak terima. Biasanya kan
podcastnya Om Deddy ini kan edukasi pendidikan ya tentang entah itu virus corona, entah itu pendidikan hukum atau pidana gitu ya bosku. Kenapa kok cerita kayak gini itu diangkat bosku? Dan perilaku penyimpang kayak gini kan emang susah obatnya karena pelayanan dari keturunan mungkin ya. Jadi harus diobatin bosku, bukan terus didukung. Lah mungkin sudut pandangnya dari Rachel Mardika itu ingin menyuarakan, yang pertama itu ingin menyuarakan bahwa pernikahan sesama jenis itu ada. Terus yang kedua ini berdasarkan penilaianku sendiri ya bosku. Terus tentang tentang hati biar lega itu, biar gak gimana perilakunya itu biar gak umpet-umpetan gitu loh bosku. Jadi di Jerman itu udah bebas, entah itu ngomongnya gandengan tangan, entah itu ciuman sesama jenis, kan ingin menyuarakan bahwa di negara asing ada. Nggak tahu kalau pikirannya Rachel suatu saat Indonesia bisa jadi mengikuti pemerintahan Jepang, kan nggak mungkin bosku, dan pasti juga banyak penolakan. Dan menurutku tentang sudut pandang Om Deddy ya bosku, Om Deddy itu salah satu contoh public figure yang memang sudah terkenal dari zaman dulu ya bosku. Menurutku sudut pandang Om Deddy ingin mengedukasi bahwa pernikahan sama jenis, gay, transgender itu ada di dunia ini maksudnya. Jadi hanya menginformasikan, bukan mengajak atau mendukung ya bosku. Dan di podcast itu sudah dijelaskan sendiri. Menurut sudut pandangku sendiri ya, kalau sudut pandangku sendiri ya jauhi orang-orang seperti itu, jangan ditiru bosku. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang yang seperti itu. Apa di hadisnya juga ada dijelaskan oleh Gus Miftah, kalian bisa lihat di podcast Om Deddy terbaru, bahwa Allah Subhanahu wa taala aja melaknat orang-orang gay seperti itu atau transgender, apalagi kita hanya ciptaannya aja bosku. Jadi tidak ada kata toleransi ya. Ini menurut pendapatku sendiri bosku, sudut pandangku sendiri. Tidak ada kata toleransi, menghargai. Kita harus jauhi orang-orang seperti itu, jangan kita tiru, jangan kita orbit dan naikkan, jangan seperti itu. Kalau perlu report semua sosmednya sekalian ya bosku. Jangan kalian tiru. Jadi sekian dulu bosku dari video Bos Satria di channel Bos Sat TV. Jadi pendapatku seperti itu apa adanya, dan semoga bisa dilihat oleh orang-orang yang dewasa dan bijak biar semua tidak meniru hal seperti itu, dan podcast Om Deddy semakin maju dan berkembang, menyediakan edukasi yang lebih tinggi untuk masyarakat Indonesia. Dan semoga channelku juga sama maju dan berkembang ya bosku. Kalian juga harus dukung, lebih baik kalian pijat ya, melihat panti pijat atau plus dan merasakannya daripada kalian melihat seperti itu batang ketemu batang. Jadi see you next video.